Inilah video viral Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kota Medan dan mendengar tangisan warga Kabupaten Toba pada Kamis 9 Februari 2023 di kota Medan. Dalam video tersebut terlihat Presiden Joko Widodo yang sedang berada di dalam mobil kemudian meminta agar petugas keamanan memberikan kesempatan kepada wanita untuk merapat ke mobil dan mendengarkan keluhannya. Wanita tersebut ternyata Elfrida Raja Guguk, warga Kabupaten Toba. Dalam kesempatan bertemu Presiden Joko Widodo, ia memohon kepada Presiden Joko Widodo agar ayahnya Dirman Raja Guguk dibebaskan dari penjara rutan kelas 2B Balige. Orang tuanya dituduh pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari melakukan pengrusakan hutan pada tahun 2017 yang lalu dan meminta seluruh pihak aparat penegak hukum yang terlibat di dalam kasus tersebut agar dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan hukuman kepada ayahnya Dirman Raja Guguk 3 tahun penjara pada tahun 2022 yang lalu dan telah banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Jaksa penuntut umum membebaskan ayahnya Dirman Raja Guguk dari rutan Balige. Namun pada saat ayahnya mau keluar dari rutan Balige, pihak Kejaksaan Negeri Toba kembali menahan Dirman Raja Guguk dengan kasus yang lain pada tahun 2017 yang silam. Hingga kini ayahnya Dirman Raja Guguk masih ditahan di rutan kelas 2B Balige. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Negeri Toba memberikan keterangan pers pada Sabtu sore. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Toba, Gilbert Sitindaun, putusan banding Pengadilan Negeri Medan telah dijalankan. Dirman Raja Guguk telah dibebaskan. Namun terdakwa Dirman Raja Guguk sebelumnya tersangkut perkara pencurian kayu dan pembakaran hutan pada tahun 2017. Perkara tersebut hingga ke Mahkamah Agung RI dan keluar putus pada tahun 2019. Saat itu terdakwa belum dilakukan eksekusi dan baru kali ini dilakukan eksekusi, sehingga terpidana Dirman Raja Guguk ditahan kembali. Hutan yang mana yang dicuri, hutan yang mana yang dibakar, katanya kan? Nah, itu versi mereka, itu hak itu biasa saja. Yang mungkin anaknya tidak tahu, wajar-wajar saja. Sekarang minta dia keadilan terhadap bapaknya, itu wajar. Saudara Dirman Raja Guguk memang sudah kita keluarkan dari rumah tahanan Balige berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Dirman Raja Guguk tidak terbukti melakukan tindak pidana dan itu adalah merupakan bukan ranah pidana, akhirnya dikeluarkan. Bukan bebas ya, pentingnya bukan bebas, tapi perbuatan yang dilakukan adalah bukan perbuatan ranah pidana. Dan kami keluarkan itu tanggal 22 Desember 2022, itu memang benar. Dan sebelumnya memang ada perkara yang sudah ditangani dan bergulir di tahun 2017 sampai kepada Mahkamah Agung di tahun putus 2019. Ada dua perkara. Yang pertama adalah perkara pencurian pasal 362, pencurian kayu eukaliptus di kawasan hutan. Itu terjadi tahun 2017. Dan perkara di tahun 2018 yaitu perkara membakar hutan. Dan itu masing-masing, yang satu divonis 7 bulan, membakar hutan divonis 3 bulan. Dan itu bergulir sampai ke Mahkamah Agung sampai keluar putusan di tahun 2019. Nah, ini kenapa dieksekusi kembali pada kasus yang tahun 2017, Bang? Ya, karena perkara itu di tahun 2019 belum dilakukan oleh eksekusi oleh jaksa penuntut umum pada masa itu. Kemudian setelah ada supervisi, akhirnya perkara ini menjadi temuan bahwa ada perkara pidana yang belum selesai dieksekusi dan itu menjadi tunggakan buat kami. Akhirnya kami laksanakan eksekusi pada saat Dirman masih ada di dalam rutan Balige. Nah, saat ini Dirman Raja Guguk masih ditahan untuk kasus tahun 2017 ya, Bang? Iya, Dirman masih ditahan sebagai terpidana saat ini menjalani hukuman selama kurang lebih 10 bulan kalau hitungan dari dua perkara ini. Yang pertama 7 bulan dan yang kedua 3 bulan. Nah, pertanyaan masyarakat, Bang, ini kan seolah-olah dipaksakan, Bang, 5 tahun lalu diungkit kembali dan kemudian apa alasan mendasar sehingga tidak langsung dieksekusi setelah putusan di tahun 2019, Bang? Nah, itu yang kami sampai sekarang juga belum ketahui. Kenapa di tahun 2019 itu sudah ada jaksa sebelumnya, yang akhirnya baru kami temukan dengan perputaran waktu. Kami baru menemukan bahwa ini ternyata perkara ini belum dieksekusi dan menjadi tunggakan. Makanya kami segera melaksanakan itu menjadi eksekusi.
Tidak ada kepentingan lain selain hanya untuk kepentingan penegakan hukum saja. Nah, kalau yang beredar di masyarakat malah hubungan dekat antara TPL dengan pihak APH ini sekarang yang membuat Dirman harus dipenjara kembali. Apa benar itu, Bang? Enggak, terkait masalah itu saya pastikan tidak benar. Tidak ada kedekatan hubungan kami dengan TPL. Sepanjang penegakan hukum, kami tidak ada kepentingan intervensi dari pihak manapun untuk itu. Berarti hanya sebatas melaksanakan tugas gitu, Bang? Ya, sebatas melaksanakan tugas, pekerjaan yang menjadi tunggakan maupun yang sedang berjalan itu kami laksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Bangun aku, Bang. Dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Toba tidak ada intervensi dan kedekatan antara pihak Kejaksaan Toba dengan pihak PT Toba Pulp Lestari seperti yang dituduhkan banyak pihak. Aku merekam kakak saya. Pak, merekam kakak saya. Pak Jokowi. Sabar.